Kenapa sih kafe-kafe itu mulai merosting kopinya sendiri? Karena yang pertama kita itu mengkiblat kepada Eropa kan. Pertama kita mulai mengenal espresso pun kita berkiblat dari Eropa karena di sanalah tempat di mana espresso ditemukan gitu, mesin espresso di mana mengekstraksi kopi dengan tekanan dan eh, mau tidak mau kita juga mengkiblat ke sana segala macam tentang kopi itu. Dan di situ juga apa namanya kedai-kedai kopi di Eropa itu konon katanya itu sudah merosting kopinya sendiri. Kenapa sih harus merosting kopinya sendiri? Karena mereka itu tidak mau menggunakan kopi roastingan orang lain. Jadi itu juga yang pertama, yang keduanya juga memastikan bahwa kopi yang dia jualnya itu adalah fresh gitu. Jadi baru di roasting. Jadi ketika uh, customer melihat, oh ada mesin roasting berarti kopinya fresh. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa faktor faktor lainnya itu bukan hanya dari mesin espresso saja nih yang harus dipunyai oleh kafe itu, tapi kedepannya itu justru mesin roasting juga. Nah, mesin-mesin roasting itu kan udah mulai tuh banyak kedai kopi yang sudah punya mesin roasting sendiri. Dan di situ juga yang keduanya itu adalah bisa memangkas HPP karena dengan adanya mesin roasting itu kita bisa belanja kopi itu langsung dari petaninya. Di situ kita bisa memangkas biaya tuh. Yang keduanya adalah kita bisa menjual roast bean. Jadi ketika kita ada mesin roasting, jadi kita juga bisa menjual roast bean-nya. Jadi kedai kopi itu di mana ketika kita beli kopi itu di kafe misalnya, kopi itu hanya sebatas itu saja yang disajikan ya. Dan paling beberapa kali lah maksimal orang ke kafe itu dia 3 kali atau 2 kali ke kafe itu seminggu. Tapi ketika kita menjual roast bean-nya, setiap hari dia ngopi, itu ngopi kopi kita. Jadi setiap hari itu bisa orang itu bisa ngopi 3 kali tuh. Kalau orang-orang yang adiksi terhadap kopi itu, sehari bisa 3 kali dan itu ngopi di rumahnya itu ngopi kita gitu. Jadi roastery kedepannya itu akan punah menurut saya ya. Roastery itu akan punah. Itu digantikan dengan kafe-kafe yang ada roasterynya. Sudah tidak laku lagi orang mau beli roastery lagi ke apa beli kopi lagi dari roastery. Kafe langsung memproses kopinya sendiri dan kafe itu langsung mendapatkan kopinya dari petani. Dan itu juga bisa menambah keuntungan juga sebenarnya bagi petani-petani kopi di Indonesia. Karena mata rantainya apa namanya kepotong lah gitu. Jadi di sini saya memperkenalkan mesin kopi yang 700 gram. Kenapa sih harus 700 gram gitu? Karena dengan mesin kopi 700 gram itu eh, itu bisa pertama bisa kita pasang di meja bar seperti ini nih. Kita ditampilin di meja bar dan customer juga bisa melihat langsung cara memproses kopinya dan itu menjadi pertunjukan juga ya, menjadi aksi atau pertunjukan bagi customer yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kopi. Jadi dan 700 gram itu adalah menurut saya itu adalah ideal, sangat ideal apa namanya jumlahnya ya, jumlah yang diprosesnya. Karena kalau kebanyakan nih, misalnya kita beli yang 2,5 kilogram, ribet pak kalau kita mau banyak macam-macam ini. Harus sekali ngerosting 2,5 kilogram, belum tentu habis gitu kan. Mendingan 700 gram berkali-kali kita ngerostingnya daripada sekali sekali ngerosting 2,5 kilogram. Karena kalau apa mesin roasting kapasitas 2,5 kilogram itu dia tidak bisa dipakai untuk kapasitas 500 gram gitu loh. Gak bakal bisa dipakai, itu akan terlalu cepat kegosongan. Jadi lebih baik. Tapi kalau mesin kopi yang kecil kita produksi 10 kilogram pun bisa, asalkan waktunya aja yang berbatch-batch gitu. Jadi gitu bedanya. Kenapa butuh mesin kopi yang apa?
mesin roasting yang ukurannya 700 gram itu. Dan dia juga tidak terlalu kecil, jadi cukup sekali ngerosting kita bisa, atau 2 kali ngerosting itu kita bisa memenuhi 1 toples ini gitu. Jadi kita bisa banyak nih macamnya. Karena kalau kopi-kopi yang mahal itu, kalau kita ngerosting sekali 2,5 kilogram, ini apa, jadi nggak fresh gitu loh. Apalagi kalau lakunya lambat gitu. Dan di situ saya membuktikan sendiri bahwa saya sendiri ini menjual menjual roast bean itu cukup dengan menggunakan ini, mesin ini itu bisa gitu loh. Dan itu tidak selalu ngerosting gitu, ngerosting terus, enggak, banyak juga ininya. Sehari ya paling sekali ngerosting itu 3 kali 3 batch, sekali ngerosting 3 batch 4 batch gitu. Dan kalau kalau semakin sering juga semakin meningkatkan skill kita juga roasting gitu. Jadi kalau mesin roasting ini kan buatan lokal ya, berbeda dengan mesin-mesin espresso. Kalau mesin espresso kebanyakan memang impor kita, dari Cina yang sekarang menjamur ya, dari Italia, dari Eropa ya. Tapi kalau mesin roasting ini itu diproduksi oleh pabrik-pabrik lokal juga bisa kita. Itu yang keduanya. Jadi di sini juga bisa kita tampilkan, misalnya kalau kita ada apa namanya, eh, mesin roasting di kafe kita bisa menunjukkan juga grafiknya kepada customer. Jadi ini tuh grafiknya, grafik dari roastingan. Oh, ini belum dipanaskan. Sekarang kita panaskannya juga gampang. Ini ada, udah nyala. Oh iya, pemanasnya pakai api, Pak. Pakai gas. Jadinya tidak tidak membutuhkan listrik yang banyak. Tidak membutuhkan listrik yang beribu-ribu watt gitu. Ini, nah kita bisa lihat tuh, naik tuh, udah dinyalain, suhunya naik. Nah, jadi memang roast, apa namanya? Kalau dulu namanya mengoperasikan mesin roasting itu harus profesional tuh. Jadi ada ini khusus ya, roaster gitu ya. Itu sepertinya itu derajatnya itu dia atas dari barista gitu. Di atas barista itu roaster gitu. Jadi dia yang lebih tahu tentang tentang kopi itu daripada barista. Itu seakan-akan seperti itu, roaster itu. Nah, dengan adanya teknologi gitu ya, dengan adanya teknologi, apalagi teknologi IT gitu ya. Jadi kita bisa mempersingkat tuh cara belajar kita terhadap mengoperasikan mesin roasting itu. Jadi kalau mempersingkat itu ya itu dengan kayak grafik-grafik ini. Jadi kita bisa konsisten dengan melihat grafik itu, kita bisa tahu tuh kopi yang kita hasilkan itu sama apa enggak dengan kopi yang sebelumnya. Dan kita juga bisa apa namanya, memodulasi memodulasi dengan kopi yang apa yang kita inginkan. Misalnya kita ngerosting hari ini kopinya enak nih, oh grafiknya seperti ini grafiknya. Nanti kita berikutnya kita kita samakan dengan itu grafiknya, walaupun kita dengan manual ya, dengan manual, tapi kita bisa tahu setidaknya gambaran besarnya itu suhu memasukkan kopinya berapa, terus suhu menurunkan kopinya berapa. Jadi ibaratnya kalau dulu kita belajar fotografi itu eksklusif ya, fotografer itu, wah kita harus belajar tentang aperture, terus belajar tentang speed dari lensa dan lain-lain, tentang bukaan lensa dan lain-lain. Itu sepertinya eksklusif belajar tentang fotografi itu. Tapi dengan adanya disrupsi teknologi digital gitu ya, orang jadi langsung aja tek, tek, otomatis bisa, mode otomatis bisa, ini tinggal di tes, apalagi pakai kamera gitu. Fokusnya pun bisa diatur di, oh di sini fokusnya, di sini fokusnya. Itu bisa dengan mudah gitu. Dengan adanya digital, sama seperti itu pula mesin roasting. Jadi kalau dulu itu wah, kita harus nulis nih ROR, namanya ROR itu kenaikan suhu per menitnya. Kita harus tulis tuh, tuk, tuk, manual, tuk, 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 manual, terus dikurangi gitu. Harus ada kemampuan matematikanya juga bagi si roaster itu untuk mengetahui kecepatan naiknya per menit suhu itu. Tapi sekarang dengan adanya grafik kayak gini, kita bisa langsung melihat di sini ROR. Oh ini ada ROR, angka ROR itu 15,5 ROR. Rate of rise ROR. Jadi
12,8 misalnya. Itu artinya 12 menit 12 derajat kenaikan per menitnya. Jadi 1 menit itu naik 12 derajat. Itu 12 tuh naik turun ya. 15, 16 itu kenaikan kenaikan suhu per menitnya. Jadi kalau misalnya dia tinggi, apinya kita gedein, dia ROR-nya otomatis akan naik gitu. Akan cepat gitu, 30 misalnya. Kalau kita gedein apinya dia akan 30. Jadi kenaikan kopinya itu akan semakin cepat. Jadi dalam 1 menit itu 30 derajat misalnya. Ini kita coba besarkan. Ah, nah ini kita besarkan. Jadi memang dibilang dibilang ribet, itu ribet juga mesin roasting itu. Karena kenapa? Karena sebenarnya kan ngerosting kopi itu sebenarnya pakai pakai katel, pakai sotil itu bisa juga gitu loh. Dipanasin gitu, bisa juga kayak gitu kan. Terjadi juga kopinya dan sama juga bentuknya. Tergantung kita, oh warnanya udah pas nih, bisa juga kayak gitu. Cuman eh, manusia itu memperibet sebenarnya. Jadi ketika manusia itu menyukai, kadang-kadang seperti itu di dalam semua hal juga. Kalau dia menyukai sesuatu itu dia diperibet tuh. Diperibet ini harus segini, harus segini, harus segini. Jadi apapun itu tuh kayak misalnya juga eh apalah hobi-hobi yang namanya hobi-hobi, bahkan hobi ayam pelung pun itu, oh nggak semua ayam pelung nih. Oh ayam pelung yang bagus itu kayak gini, suaranya panjang, gitu. Jadi semakin ribet ketika ketika manusia itu menyukai suatu hal itu, dia akan semakin ribet, semakin rigid. Jadi begitupun dengan mesin roasting. Jadi walaupun sebenarnya ngerosting kopi itu bisa pakai katel dan sotil saja, tapi di sini ada banyak fitur-fiturnya ya. Ada misalnya blower, bagaimana air flow ya, bagaimana si apa namanya si asap itu biar tidak mengumpul dan itu dicepat dialirkan sehingga mengatur suhu, dan itu juga akan mengurangi rasa asap tuh. Biasanya ada juga kopi yang rasa asap tuh. Jadi itu mengurangi smoky. Terus juga bagaimana kopi itu ternyata mengatur kopi itu harus suhunya diatur. Jadi nggak bisa langsung bruk ini gitu. Karena kenapa? Karena semakin lama kita ngerosting kopi itu aromanya semakin hilang, rasanya semakin hilang, keasamannya semakin hilang, tapi bodinya semakin tinggi kalau waktunya itu. Tapi kalau kita semakin persingkat waktunya, itu rasanya semakin dapat, aromanya semakin dapat, tapi bodinya semakin tipis kayak gitu. Jadi bagaimana kita apa namanya ingin mendapatkan aroma dan khas dan rasa yang pas dengan cara mengatur suhu. Kalau di masakan itu, kalau masak kita itu ngatur rasanya itu dengan bumbu, dengan apa namanya, dengan rempah-rempah gitu ya, dengan garam. Tapi kalau kopi itu mengaturnya itu adalah dengan suhunya. Bagaimana suhu di di fase. Jadi di dalam kopi itu ada 3 fase dia. Ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Nah itu kita modulasi fasenya itu di fase kedua gimana. Nah itu mengatur rasanya itu. Jadi ada ininya. Mana kopinya? Ini belum belum 200. Jadi kenapa juga kita ingin memasukkan kopinya itu pada saat suhu 200 derajat. Kenapa harus 200 derajat 213 nih? Itu tergantung mesinnya juga. Pertama kalau kita masukkan 213 derajat itu nanti dia akan turun, dan ketika suhunya itu ini tinggi gitu ya, terus dimasukkan kopi itu nanti turun suhu itu. Suhu akan turun, nanti ada waktu di mana dia akan naik lagi. Nah, waktu di mana dia naik lagi itu namanya turning point. Nah, di waktu itulah itu jangan terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah nanti dia akan berpengaruh terhadap lamanya waktu
durasi ngerosting. Jadi ketika turning point itu dia harus di 100 derajat idealnya. Kenapa 100 derajat? Karena itu terkait dengan suhu didih air. Jadi 100 derajat itu. Jadi turning point itu harus di 100 derajat. Jadi agar kita mudah memodulasi ke depannya kopi itu. Itu. Terus tadi 3 fase. Jadi fase pertama itu di mana kopi pertama dimasukkan. Nah, terus nanti dia akan turning point. Nanti ketika turning point dia mulai naik nanjak lagi dan dia mulai mendatar. Nah, dari situ mulai mendatar itu fase pertama. Fase keduanya itu di mana ketika dia mulai mendatar terus sampai dia first crack. Nah, jadi yang first crack itu bukan hanya jagung ya. Kalau di ini kan di jagung tuh kalau kita bikin popcorn itu ada di mana waktunya dia tak gitu. Jadi popcorn dan jagung itu. Nah, kalau dari kopi itu dia bunyi juga tak tapi tidak seperti popcorn ininya. Jadi taknya cuma ini kecil dan nggak terlalu mengembang seperti itu. Nah, jadi dari first crack. Nah, setelah first crack itulah itu kopi itu bisa mulai di drop. Jadi tidak ada kopi yang di drop sebelum dari first crack. Karena ibaratnya itu kematangan. Nah, ini udah 213 derajat. Kita coba turunkan kopinya. 321. Oh ya, lupa di play. Harus di play dulu nih. Nah, itu dia sudah mulai ada grafiknya tuh turun dia. Dari 200 dia ngebacanya 203 pada 213 ya tadi karena di playnya telat. Nah, ini dia mulai turun si suhu di dalam drum itu turun. Ini mudah-mudahan di 100 derajat nih pas naiknya lagi. Nah, ini yang garis putih ini adalah suhu drum, suhu di dalam drum atau suhu bin, suhu kopinya. Kalau yang garis merah ini adalah suhu di luar drum. Suhu di luar drum. Nah, ini nah dia mulai naik tuh. Nah, ini turning point-nya di 95,6. Jadi di sini udah otomatis ya. Nggak, jadi di situ bedanya dengan mesin-mesin yang manual biasa. Jadi kita harus hitung nih biar tahu turning point-nya berapa. Oh, harus diperhatiin dengan cermat. Ya, dicek dulu. Ya, betul. Nah, dari sini kita biasanya harus membesarkan api nih. Api dibesarkan agar dia cepat. Nah, kebesaran api itu tergantung kita mau berapa menit nanti kita akan turunkan. Ini turning point. Nah, ini udah mulai keluar ROR-nya nih, udah mulai dihitung sama dia. Ini garis kuning ini adalah ROR. ROR-nya tinggi 20 itu 14. Jadi biasanya kalau kita ngerosting robusta itu durasinya itu 15 menitan lah. Jadi 95,6 ini tidak terlalu lama lah ya, tidak terlalu rendah lah. Itu udah pas 95. Ya masih tergolong rendah. 100 sampai 90-an itu. Yang sampai di 60 kita turunin kopi,
Terus dia turunnya itu sampai ngedrop banget di 60 atau di 40. Nah itu nanti tuh kelamaan nanti. Kita manasinnya lagi tuh kelamaan. Nah ini, nah dia sudah bisa memprediksi. Nah ini angka prediksinya itu first strike itu di menit 7. Di menit ke 7:22. Ini ada suhu dry end. Nah dry end ini adalah fase pertama nih, akhir dari fase pertama ya. Dry end itu dimana si grafiknya itu mulai mendatar lagi. Kan ini naik nih, dia mulai mendatar lagi tuh dry end. Nah, ini dia memprediksikan dry end-nya itu di 4 menit 20, 4 menit 31. Ini akan berubah-berubah ya suhunya itu. Karena memang api itu panasnya itu kan beda-beda tuh. Itu gitu. Kalau ada yang ditanyain langsung aja. Masih pernah ngerosting juga? Pakai apa? Oh, kompor buat kacang. Oh, yang muter gitu ya? Oh, muternya gini apa gini? Oh, gini. Oke. Jadi diputar pakai tangan. Pakai listrik sama. Cuman, iya ya, suhunya ada enggak? Oh ya. Oh gitu. Ya, ya. Ya, ya. Itu kopinya dikonsumsi buat kafe. Terus keluar juga. Oke. Ada banyak franchise atau ada banyak cabang? Stand. Oke. Standnya. Nah ini udah fase dry end nih. Dry end-nya di 149,2. Nah, lalu dia memprediksi first crack-nya itu di 8 menit nih. Nanti kita akan buktikan. Nah ini ketika suhu di dry end itu, si kopi ini mulai mengeluarkan bau roti. Ya, bau roti. Ini bau bakery, Pak. Oh, alan, alan. Ya. Nah, ya, udah mulai yellowing. Si kopi juga udah mulai berwarnanya berubah warna tuh menjadi yellow, jadi kuning. Di sini karena kita ngerosting kopinya robusta jadi tidak terlalu ribet ya. Jadi cukup ini, nanti tunggu sampai first crack baru kita kita turunin lagi. Hah? Kalau Arabica itu harus cepat. Harus dia di 9 menit itu harus sudah di drop. Arabica itu. Jadi tapi juga bagaimana cepatnya itu nggak terlalu nyentak gitu. Biar nggak jadi pahit bitter. Jadi biar nggak gosong di apa di pinggir-pinggirnya. Ada namanya istilahnya itu chipping. Jadi gosong di ujung-ujungnya. Ada juga istilahnya jadi smoky karena dia kegosongan. Jadi mungkin itu juga ada pengaruhnya juga Pak. Misalnya yang Bapak tadi bilang itu nggak pernah ngerasain lagi kopi. Padahal sama mungkin ya, kopinya sama, apa namanya, mesinnya sama, tapi rasanya juga beda. Kayak gitu. Karena mungkin ngerostingnya beda gitu. Karena pengaruh daripada roasting itu 40% roastingan itu. Jadi bagaimanapun si barista itu meracik kopi, kalau roastingannya nggak bagus ya nggak bagus. Di bagaimanapun gitu. Gitu. Ya di roastingannya itu. Ya sebelum itu juga pengaruhnya dari pasca panennya ya. Bagaimana dia memproses ketika panen, memproses apakah di natural, di wet hull, di apa namanya di dry hull dan lain sebagainya. Jadi ada juga kopi yang warnanya sama tuh, tapi rasanya beda. Kopinya sama, jenisnya sama, warnanya sama, medium, tapi rasanya bisa beda. Ya bisa. Medium itu bisa juga dibikin dengan 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 waktu 15 menit, 16 menit.
Itu sama medium, warnanya medium. Kita bisa proses di 15 menit gitu. Tapi bisa juga medium itu kita proses di 6 menit. Nah, di situ bedanya. Kita harus memperhatikan itu. Dan itu rasanya udah pasti beda. Kalau 15 menit itu, wah rasanya itu pasti nggak ada. Aromanya udah hilang. Terus asamnya juga hilang. Walaupun sama warnanya gitu. Nah, disitulah butuh kepresisian daripada mesin roasting itu. Nah, ini sudah mau first crack nih. Kita turunkan apinya, kita besarkan. Nah, ini mulai berasap. Jadi, kenapa airflow-nya kita harus besarkan? Karena untuk mencegah smoky. Kita besarkan airflow-nya. Dan dikecilkan apinya biar kita bisa lebih leluasa mengatur dropnya. Nah, di sini juga ada angka development. Ini tuh angka development itu di mana angka setelah first crack. Oke, kita turunkan. Dan langsung dinyalakan fullnya. Tadi berapa suhu turunnya di 200? Di 220. Jadi seperti itu. Roasting kopi. Jadi tidak harus roaster yang berpengalaman. Teman-teman yang baru belajar juga bisa jadi roaster dadakan. Apa? Kulit kopinya udah nggak ada, udah disedot. Ya, paling dikit doang. Ini langsung dingin juga dia. Jadi asapnya sebagian nggak dimasukin ke sana. Jadi agak berasap juga. Jadi gitu juga, asap juga jadi menjadi daya tarik juga tuh. Asap itu, adanya asap itu jadi daya tarik kepada konsumen. Bagaimana kita mau, misalnya kopi yang kita hasilkan di sini tuh enak nih. Terus bagaimana kita nanti itu biar sama kayak gini lagi, kita foto aja. Kita foto pakai HP. Nah, itu cara singkatnya lah ya. Ini walaupun bisa juga ini di save. Ini kita save, nih di save di sini. Nah, kita kasih nama nih. Gitu. Ini untuk 3 cabang juga sanggup ini. Untuk 3 cabang ya, memenuhi kebutuhan tiga outlet gitu ya. Asalkan terus gitu. Jadi lebih baik memang digeder mesin kopi itu yang apa? Yang kecil tapi digeder terus-terusan daripada yang besar tapi kebanyakan nganggur. Itu kan wasting biaya di situ. Mungkin itu aja kalau tidak ada yang ditanyakan. Selanjutnya kita ke menu KitKat beberapa hari. Mungkin silakan dipersilahkan waktunya. Ya.